Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sony Dwi dengan NIM akhir 119, yang pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis dan juga merekomendasikan beberapa strategi untuk PT Indopangan Maju Sejahtera. Yang mana pada video kali ini saya akan memulainya terlebih dahulu dari analisis kondisi perusahaan, mengidentifikasi masalah strategis, dan juga yang pada akhirnya saya merekomendasikan 8 strategi untuk PT Indopangan Maju Sejahtera yang dengan output dapat meningkatkan profit sebanyak 30% dalam waktu kurang dari 2 tahun, insya Allah. Baik, langsung saja kita mulai dari analisis kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan data yang tersedia, perusahaan ini memiliki revenue sebesar 255 miliar dan juga total biaya 175 miliar. Yang mana bisa kita lihat perusahaan sudah menghasilkan profit sebesar 80 miliar. Dengan demikian, margin keuntungan bisa kita lihat sudah mencapai sekitar 30%-an, yang mana ini sudah cukup tergolong baik. Namun, perusahaan memiliki target lebih lanjut, yaitu ingin menaikkan profit sebesar 30% menjadi 104 miliar, atau bisa kita katakan menambah 24 miliar dalam waktu kurang dari 2 tahun. Oleh karena itu, saya sebagai konsultan sebenarnya ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh PT Indopangan, yaitu dengan menaikkan penjualan ataupun menekan biaya. Nah, saya sebagai konsultan merekomendasikan PT Indopangan untuk melakukan kedua pendekatan ini sekaligus, yang mana perusahaan Indopangan melakukan meningkatkan revenue serta menekan biaya. Berikutnya kita masuk ke analisis visi perusahaan. Bisa kita lihat visi perusahaan ini adalah menjadi Total Food Solution Company, yang berarti perusahaan tidak hanya ingin berambisi menjual produk makanan saja, tetapi juga menyediakan solusi kebutuhan pangan secara menyeluruh. Namun kita perlu juga melihat kondisi saat ini, di mana produk perusahaan masih terbatas pada mie instan, bumbu-bumbuan, makanan ringan atau snack, dan juga tepung. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasannya perusahaan masih berada pada tahap product based company, belum sebelumnya menjadi solution based company. Masih terdapat peluang besar yang dapat dikembangkan oleh perusahaan, seperti mengembangkan produk siap saji, layanan untuk segmen bisnis atau catering, serta mengintegrasi antara produk yang lebih optimal. Berikutnya, analisis yang ketiga adalah analisis portofolio produk-produk PT Indopangan Maju Sejahtera. Nah, jika kita lihat kan PT Indopangan memiliki 4 segmen produk ya. Yang pertama ada mie instan. Nah, mie instan ini setelah saya analisis dapat dikategorikan sebagai produk utama yang stabil dan juga menghasilkan pendapatan besar, ataupun bisa kita bilang sebagai sumber pendapatan utama PT Indopangan. Lalu lini kedua ada bumbu dapur. Bumbu dapur ini saya lihat memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi karena fleksibel dan juga bisa di-develop lebih lanjut. Serta ada lini ketiga ada snack. Nah, snack ini kalau saya lihat persaingannya cukup ketat ya. Ada Lay's, ada Gelato, banyak brand-brand lain yang snacknya memang cukup enak dan juga udah terkenal gitu ya. Lalu dari lini keempat ada tepung. Nah, tepung ini menurut saya menarik karena bisa jadi peran penting untuk PT Indopangan dalam melakukan langkah efisiensi biaya. Nah, dari sini dapat dilihat bahwasannya perusahaan memiliki keunggulan dalam integrasi bahan baku dan dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya sekaligus menciptakan diferensiasi produk mereka gitu loh. Gitu. Lanjut ke analisis struktur biaya. Nah, saya melakukan analisis struktur biaya, yang mana ini menunjukkan dalam industri pangan biasanya biaya terbesar itu berasal dari bahan baku, distribusi, dan juga produksi. Nah, meskipun kita lihat PT Indopangan ini sudah memproduksi bahan bakunya mandiri sendiri, tetapi masih ada kemungkinan inefisiensi dari sisi distribusinya yang belum optimal ataupun pengelolaan stoknya. Oleh karena itu, efisiensi pada rantai pasok
dan distribusi menjadi salah satu kunci penting ataupun yang perlu kita fokuskan untuk meningkatkan profit dan juga menekan biaya seperti itu. Kemudian berikutnya kita lihat analisis industri ataupun Five Forces Porter. Nah, dalam industri fast moving consumer goods kan kita tahu ada apa sih, ada Unilever, ada Wings Food, ada Indofood. Nah, itu beberapa pesaing si PT Indopangan ini. Nah, industri ini memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi seperti yang tadi saya sebutkan, di mana konsumen memiliki banyak pilihan dan cenderung sensitif terhadap harga. Selain itu, pada industri ini juga ancaman dari produk tertentu juga cukup besar di pasaran. Serta juga dalam kondisi seperti ini, perusahaan itu harus menentukan posisi strategis yang jelas, apakah ingin cost leadership ataupun ingin differentiation dalam diferensiasi produknya. Jadi perusahaan tidak bisa setengah-setengah lah, agar menghindari yang namanya stuck in the middle seperti itu. Nah, selanjutnya saya melakukan analisis saluran distribusi. Nah, seperti yang tadi disebutkan di atas kan, distribusi menjadi penyumbang biaya terbesar dalam industri pangan. Nah, dalam hal ini juga ditekankan distribusi adalah faktor yang sangat menentukan dalam industri. Yang mana produk kan harus mudah ditemukan oleh konsumen. Yang saya lihat saat ini perusahaan kemungkinan sudah kuat di pasar tradisional dan juga sudah masuk ke retail modern seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamart ya. Namun dikarenakan dalam suatu rinci lebih lanjut, maka saya berasumsi bahwasannya PT Indopangan ini belum menyentuh ranah digital seperti e-commerce, TikTok ataupun media-media digital lainnya seperti itu. Padahal ini bisa menjadi sebuah solusi, sebuah peluang untuk perusahaan menaikkan profitnya dan juga mendapatkan keuntungan lebih seperti itu. Lalu yang terakhir, saya melakukan analisis tren konsumen. Ini penting ya, karena saya melihat bahwasannya saat ini konsumen itu sudah masuk ke era-eranya peduli sama kesehatannya dan juga cenderung memilih produk yang lebih praktis lah. Mungkin ada jenis konsumen yang mempertimbangkan kesehatan, ada konsumen yang memang nggak mau ribet seperti itu ya. Selain itu juga ada juga peningkatan minat terhadap produk yang premium. Ada jenis konsumen yang tidak mementingkan harga lah, yang penting kualitas dan juga rasanya seperti itu. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasannya peluang terbesar pada PT Indopangan ini ada pada yang tadi itu, melakukan riset and development terkait pengembangan produknya untuk menambahkan nilai produknya, bukan hanya memproduksi massal dengan harga murah seperti itu. Entah itu PT Indopangan membuat produk yang lebih sehat, serta membuat produk yang lebih premium lagi, serta membuat produk yang rendah biaya tadi, pokoknya meramah kesehatan sama keunikan differentiation seperti itu. Nah, setelah tadi saya melakukan beberapa analisis tadi, setelah memahami kondisi perusahaan seperti apa dengan menganalisis internal serta eksternalnya, di sini saya akan menyampaikan 8 rekomendasi strategi saya sebagai konsultan yang ditargetkan untuk membantu meningkatkan profit perusahaan sebanyak 30% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Nah, jadi bisa dalam strategi ini saya akan membagi strategi dalam 4 ya. Kayak ada strategi peningkatan revenue, ada strategi efisiensi biaya, ada strategi pengembangan produk, sama ada strategi ekspansi pasar seperti itu ya. Saya mulai dari strategi yang pertama, ini adalah namanya strategi peningkatan revenue. Pendekatan pertama, peningkatan revenue. Nah, strategi pertama adalah PT Indopangan dapat melakukan bundling dan juga cross-selling antara produk. Dengan menggabungkan beberapa produk dalam satu paket, PT Indopangan akan dapat meningkatkan nilai pembelian konsumen sekaligus mempercepat perputaran produknya. Lalu strategi kedua adalah premiumisasi produk atau mengejar high margin strategi. Ini adalah strategi yang mengembangkan produk premium PT Indopangan.
sehingga PT Indo Pangan dapat memunculkan varian dengan produk yang lebih sehat dan juga lebih berkualitas tinggi untuk meningkatkan margin keuntungan. Kan tadi dilihat ya jenis-jenis konsumen seperti apa. Lalu yang ketiga ada strategi pengembangan channel digital dan direct to consumer D2C. Nah, pada tahap ini strategi ini perusahaan perlu masuk lebih agresif ke ranah digital seperti e-commerce dan juga social commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Berikutnya strategi yang keempat dan kelima yaitu ada strategi efisiensi biaya. Yang strategi yang keempat adalah mengoptimalkan supply chain internal dengan memanfaatkan produksi bahan baku sendiri. Tepung tadi, perusahaan dapat menekan biaya dan juga meningkatkan efisiensi. Serta strategi kelima adalah meningkatkan efisiensi distribusi. PT Indo Pangan dapat mengoptimalkan rute pengiriman menggunakan gudang regional serta bekerjasama dengan distributor lokal dan dapat meningkatkan efisiensi. Berikutnya strategi yang keenam ada strategi pengembangan produk, di mana ada dua strategi, yaitu yang pertama strategi yang keenam adalah mengembangkan produk ready to eat atau ready to cook tadi, makanan cepat saja ataupun frozen food yang bisa tinggal dimasak gitu ya. Ini sejalan dengan tren konsumen yang menginginkan kepraktisan tadi yang sudah dijelaskan pada di atas seperti itu. Lalu strategi yang ketujuh ada PT Indo Pangan melakukan inovasi produk berbasis tren konsumen. Tadi tren konsumen bisa kita lihat apa trennya kesehatan kan, kesehatan dan juga nggak pengen ribet gitu kan. Nah, produk seperti rendah gula, rendah garam ataupun tanpa bahan pengawet ataupun dalam produksinya tidak menggunakan bahan-bahan tambahan melainkan menggunakan bahan alami, itu dapat menjadi ciri khas baru serta peluang baru untuk PT Indo Pangan manfaatkan. Berikutnya strategi ke-8 yaitu adalah strategi ekspansi pasar yang saya rekomendasikan, yaitu adalah melakukan ekspansi pasar. Nah, PT Indo Pangan mengharuskan ekspansi pasar dikarenakan pada soal tidak dirinci lebih lanjut terkait PT Indo Pangan ini sudah berjarak kemana aja, jadi saya berasumsi bahwasannya PT Indo Pangan ini belum menjangkau pasar luar negeri seperti itu ya. Nah, oleh karena itu PT Indo Pangan perlu melakukan ekspansi pasar dari segi geografis maupun segmennya. Dari segi geografis tadi PT Indo Pangan disarankan untuk ekspansi buka usahanya di luar negeri. Lalu kalau dari segi segmen bisnis perusahaan, PT Indo Pangan bisa melakukan peningkatan B2B market ke restoran ataupun catering. Jadi menyalurkan produk bahan bakunya lebih lanjut seperti itu. Karena kan jika dilihat si PT Indo Pangan sudah punya kekuatan internal, yaitu tepung bahan baku sendiri. Jadi kemungkinan bisa saja berpeluang ketika PT Indo Pangan masuk ke ranah pasar B2B seperti itu sih. Nah, sebagai penutup 8 rekomendasi strategi ini tadilah yang mana strategi itu saling terintegrasi dan juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan revenue sekaligus meningkatkan efisiensi biaya PT Indo Pangan Sejahtera. Nah, harapannya dengan 8 rekomendasi ini jika dikemas dan juga diimplementasi dengan baik, target peningkatan profit sebesar 30% dalam waktu kurang dari 2 tahun insya Allah tercapai. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait analisis dan juga rekomendasi strategis untuk PT Indo Pangan Maju Sejahtera. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.